belajar kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan tumbuhan, subtema 1 tentang organ gerak hewan, mata pelajaran IPS, kompetensi dasar 3.1. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Berkaitan dengan usaha memahami ciri-ciri unsur lingkungan fisik secara geografis suatu wilayah, kita dapat menggunakan gambaran pada peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Anak-anak, berikut ini merupakan beberapa fungsi dari peta. Bisa anak-anak perhatikan, di situ fungsi peta yang pertama memberikan informasi posisi atau letak suatu daerah tertentu di permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan informasi tentang ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang bentuk permukaan bumi seperti negara, benua, gunung, sungai, dan lain-lain. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya pertambangan, perkebunan, dan pesawahan. Yang kelima, mempermudah dalam analisis geografis di suatu tempat, termasuk tempat ketinggian, curah hujan, dan kelembapan daerah. Anak-anak, tentunya anak-anak juga pernah melihat peta kan? Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan. Berikut merupakan peta kondisi geografis negara Indonesia. Bisa anak-anak perhatikan dan lihat dengan benar. Kondisi suatu wilayah tentunya mempunyai unsur-unsur di dalamnya. Berikut ini bisa anak-anak perhatikan beberapa unsur-unsur kondisi geografis suatu wilayah. Unsur yang pertama yaitu letak geografis Indonesia. Anak-anak, letak geografis merupakan letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua dan juga 2 samudra, yaitu ada di benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang membatasi Indonesia ada 2, yaitu ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Anak-anak, berikut ini terdapat batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu pada bagian sebelah timur terdapat batas wilayah yaitu Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Pada bagian utara terdapat batas wilayah yaitu Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Pada bagian sebelah barat terdapat batas wilayah yaitu Samudra Hindia. Dan pada bagian sebelah selatan terdapat batas wilayah yaitu Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Unsur geografis yang kedua yaitu letak astronomis. Anak-anak, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara
dan juga kutub selatan. Anak-anak, berikut letak astronomis Indonesia yaitu terletak pada 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan dan 95 derajat BT atau 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat BT atau 141 derajat bujur timur. Unsur geografis yang ketiga yaitu ada relief. Anak-anak, relief adalah bentuk tonjolan atau cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief dataran Indonesia didominasi oleh relief berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Anak-anak, berdasarkan reliefnya, bentuk muka bumi di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, relief wilayah Indonesia bagian barat, meliputi kawasan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan perairan di sekitarnya. Relief dasar laut wilayah perairan disebut paparan atau dangkalan Sunda dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua, terdapat relief wilayah Indonesia Tengah, meliputi kawasan Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan perairan sekitarnya. Relief dasar laut wilayah ini adalah laut dalam dengan kedalaman di atas 200 meter. Yang ketiga yaitu terdapat relief wilayah Indonesia Timur, meliputi kawasan Kepulauan Aru, Pulau Misol, Pulau Salawat, Pulau Arafura, Kepulauan Tanimbar, Pulau Papua, dan perairan sekitarnya. Relief dasar laut wilayah ini adalah paparan atau dangkalan Sahul dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Unsur yang keempat yaitu ada flora dan fauna. Perlu anak-anak ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali atau beragam flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan kaya akan berbagai macam keanekaragaman tumbuhan maupun satwa baik di udara, darat maupun di laut. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam dan geografis. Perbedaan spesies flora di Indonesia dikarenakan kondisi iklim lokal, jenis tanah, ketinggian tempat, ketersediaan air, dan unsur biotik. Adapun jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia berupa hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, hutan rawa, sabana, stepa, dan padang rumput. Menurut pakar zoologi, fauna di kawasan Indonesia Barat memiliki tipe yang mirip dengan fauna yang ada di Asia Tenggara atau Oriental. Sementara fauna di bagian kawasan Indonesia Timur memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Australia. Anak-anak, fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada fauna tipe asiatis, yaitu tipe flora dan fauna sejenis dengan daratan Asia dan hidup di wilayah Indonesia bagian barat, seperti wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Contohnya yaitu ada hewan gajah, badak, harimau, dan tapir. Tipe yang kedua yaitu ada tipe peralihan, yaitu tipe flora dan fauna yang tidak dijumpai di daratan Asia atau Australia. Tipe jenis ini hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Contoh dari tipe ini yaitu ada hewan kuskus, anoa, dan burung maleo. Tipe yang ketiga yaitu ada tipe Australia, yaitu tipe flora dan fauna yang sejenis dengan fauna di daratan Australia
dan hidup di bagian timur wilayah Indonesia, yaitu wilayah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Contoh hewan dari tipe ini yaitu ada kanguru, cendrawasih, dan juga kasuari. Anak-anak, unsur yang kelima yaitu ada jenis tanah. Jenis tanah yang tersebar di Indonesia berjumlah 20 jenis tanah. Tanah yang paling dikenal di Indonesia dikarenakan tingkat kesuburan yang cukup tinggi, yaitu diantaranya ada tanah vulkanik, yaitu tanah yang berasal dari pelapukan abu vulkanik. Kemudian ada tanah aluvial, yaitu tanah yang dihasilkan dari endapan erosi di sekitar aliran sungai. Kemudian ada tanah humus, yaitu tanah dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Dan juga ada tanah potzolit, yaitu tanah yang berada di pegunungan dengan tinggi curah hujan. Peredaran jenis tanah di Indonesia tidak merata dan berbeda-beda tingkat kesuburannya. Bahkan dalam satu wilayah pulau pun akan nampak perbedaan tersebut. Anak-anak, unsur yang keenam yaitu ada cuaca dan iklim. Di Indonesia terdapat dua musim, yaitu ada musim penghujan dan juga ada musim kemarau. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh adanya angin muson yang tertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Musim kemarau di Indonesia terjadi antara periode bulan April sampai bulan September yang dikarenakan berhembusnya angin muson tenggara. Sedangkan musim penghujan di Indonesia terjadi antara periode bulan September sampai bulan April yang dikarenakan berhembusnya angin muson barat. Anak-anak, unsur yang ketujuh ada sumber daya air dan kelautan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan laut yang tersebar merata menyatukan seluruh pulau dan kaya dengan bermacam-macam jenis spesies ikan serta hasil-hasil laut lainnya. Hasil laut yang ada di Indonesia seperti rumput laut, bermacam-macam jenis kerang, mutiara, garam, mineral, agar-agar, dan lainnya. Sumber daya kelautan adalah segala potensi yang dikandung oleh permukaan, di dalam dan di dasar laut yang dapat memberikan manfaat. Sumber daya kelautan bermanfaat sebagai sumber perikanan, energi, jalan transportasi, keseimbangan iklim, persediaan air, dan pertambangan, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, sampai sini apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan pada hari ini? Jika sudah paham, berikut ini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Nah nanti tugas akan Ibu berikan melalui Google Form yang akan Ibu kirim pada grup kelas dan juga Ibu kirim melalui Google Classroom. Nah, nanti Ibu kirimkan linknya pada grup kelas dan juga Google Classroom ya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak perhatikan dan pelajari dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.